Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diflasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erdita Alia Dwi Pratama, kedua Gaida Konitan Ahsanah, ketiga Irna Nabila Nur, keempat Muhammad Al-Ghifari, dan kelima Surya Fadilah. Pembaca pertama akan dibacakan oleh Erdita. Kepadanya kami persilahkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Statistika BPS merilis produk domestik bruto PDB tahun 2018 mencapai 14.837,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya 13.587,2 triliun. Dalam data BPS terdapat setidaknya 5 lapangan usaha yang paling banyak memberi kontribusi dalam PDB. Di antara 5 lapangan usaha tersebut, kontribusi terbesar berasal dari industri pengolahan yang mencapai 2.947,3 triliun. Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha tidak jauh berbeda komposisinya dari tahun 2017. Industri pengolahan sumber pertumbuhan tertinggi yakni 0,91%. Jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5,17% situasi full year. Penampangan utamanya dari industri pengolahan, ujar Kepala BPS Suryanto dalam konversi pertumbuhan ekonomi 2018 Rabu 6 Februari 2019. Selain industri pengolahan, terdapat 4 lapangan usaha lainnya yang memberi kontribusi lebih dari 1.000 triliun terhadap PDB. Pembaca kedua akan dibacakan oleh Irna Nabila. Kepadanya kami persilahkan. Kontribusi besar berasal dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 1.931,9 triliun. Pertanian, kehutanan, dan perikanan serta konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup besar, masing-masing mencapai 1.900,4 triliun dan 1.562,3 triliun. Terakhir yakni dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang kontribusinya mencapai 1.199 triliun. Bisa dilihat di sini grafiknya naik 10% dari tahun 2017 5,07% sampai tahun 2018 5,17%. Pembaca ketiga akan dibacakan oleh Al-Ghifari. Kepadanya kami persilahkan. Perbandingan asumsi dasar ekonomi makro 2017 sampai 2018. 1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4%. 2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5%. 3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada 13.400 per dolar Amerika Serikat. 4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2%. 5. Indonesia Crude Price ICP diperkirakan rata-rata mencapai USD 48,0 per barel. 6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800.000 per barel per hari dan 1.200.000 barel setara minyak per hari. Di sini kita bisa lihat data perbandingan asumsi dasar ekonomi makro 2017 sampai 2018. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018. Perekonomian Indonesia tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017. Kemenku, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Perekonomian Indonesia di tahun 2017 mencapai sebesar 5,07%, sedangkan perekonomian Indonesia di tahun 2018 mencapai 5,17%.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.